Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita kembali melanjutkan di dalam kajian rutin insyaallah taala di Balubait TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dengan bahasan tentang adab dan akhlak, di mana pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis yang ke-30. Dan hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-31 bab 16. Bab yang ke-16 atau halaman 48. Halaman yang ke-48 yaitu bab tangis kedua orang tua, hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31 dalam kitab Al-Adabul Mufrad yaitu tentang tangis kedua orang tua. Maknanya tentang hukum membuat orang tua menangis. Membuat orang tua menangis. Boleh enggak membuat orang tua menangis, jemaah? Boleh enggak? Enggak boleh. Tergantung buat nangisnya kenapa. Kalau membuat orang tua menangis tapi menangis karena bahagia, ada enggak? Ada. Boleh. Misalnya gimana? Misalnya antum ngabarin orang tua bahwa sudah didaftarkan haji tahun depan misalnya. Tahun depan berangkat. Orang tua mungkin gak kebayang, jangankan mau haji, umroh aja mungkin gak tahu dia untuk bisa berangkat. Kemudian antum sebagai anak ngabarin bahwa tahun depan berangkat haji, nangis orang tua. Ini nangis yang apa? Menangis yang bahagia, terharu. Atau mungkin misalnya antum setelah belajar sekian lama, datang pada orang tua membawa ijazah. Ya ijazah. Di mana ijazah itu adalah ijazah telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz. Orang tua enggak menyangka. Dulu menyekolahkan anak, memasukkan ke pondok itu hanya anak ini agar lebih baik. Ternyata setelah sekian tahun di pondok, anaknya menjadi anak yang baik, memiliki akhlak yang baik,
kemudian membawa ijazah telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz mutkin. Nangis orang tua. Berbeda dengan menjadikan orang tua menangis karena sedih. Ini yang nggak boleh. Ini yang tidak diperbolehkan. Dan hadis yang ke-31 ini, tangis kedua orang tua adalah tangis yang membuat orang tua sedih. Bukan yang membuat orang tua bahagia. Sehingga disebutkan an Taisalah annahu sami'a Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dari Taisalah bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar Ibnul Khattab, anaknya Umar bin Khattab. Namanya Abdullah. Abdullah bin Umar. Yaqulu, bahwa asar ini dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Beliau mengatakan bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Menjadikan orang tua menangis termasuk durhaka dan dosa besar. Ini tangis yang membuat orang tua kecewa, sedih. Kata beliau, minal uquq, termasuk perbuatan durhaka. Dan beliau mengatakan wal kabair, bukan hanya durhaka, tetapi juga termasuk dosa besar. Jadi jangan diremehkan bahwa ya, membuat orang tua menangis itu ya bukan urusan kecil. Bukan ya perbuatan yang kecil atau dosa kecil, tidak. Membuat orang tua menangis macam-macam sebabnya. Ya, membuat orang tua itu menangis sebabnya itu macam-macam. Di antara sebab orang tua menangis itu karena mungkin tutur kata kita yang kurang baik. Kata-kata kita yang tidak baik. Sehingga orang tua ketika mendengar ucapan kita itu menangis, sedih. Ya. Menjadikan orang tua menangis. Ucapan kita tanpa kita sadari orang tua sakit hati. Mungkin enggak? Mungkin. Namanya orang ngomong itu kan kadang tanpa dia pikir dulu. Baru ketika sudah membuat orang sedih, apalagi orang tua nangis, baru mikir. Harusnya pikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong baru mikir. Pikir dulu apa yang mau saya sampaikan, apa yang mau saya ucapkan untuk menjaga hati orang tua. Mungkin kadang-kadang kita ketika berbicara kepada orang tua, kita merasa biasa aja saya enggak ada niatan menyakiti. Ya mungkin kita, kenapa ketika kita berbicara kita enggak hati-hati. Tapi berbeda bagi orang tua yang mendengar. Terlebih lagi terkadang orang tua kalau sudah tua, sudah tua lagi. Itu seringkali sensitif. Gampang tersinggung. Gampang baper. Ya. Sehingga kita sebagai anak diperintahkan untuk Untuk mengatur, pikir dulu ya di dalam kita berbicara kepada orang tua. Jangan sampai ucapan kita itu tidak merasa menyakiti, bagi orang tua yang mendengar itu menyakitkan. Dan beliau mengatakan bukaul walidaini minal uquqi wal kabair. Membuat orang tua menangis salah satunya termasuk kedurhakaan dan termasuk dosa besar. Ya, dan termasuk dosa besar. Atau juga di antara sebab yang lain menjadikan orang tua menangis bukan hanya dari ucapan. Di antaranya yang kedua adalah karena perilaku. Ya. Apa perilakunya? Macam-macam, enggak ngomong tapi perilakunya. Ya. Keinginannya enggak diturutin. Ya, ngamuk. Buka pintu ketika nutupnya, kalau nutup
Ya, kadang-kadang ketika nutupnya dikencengin, jebret. Orang tua bayangkan. Apalagi ketika barusan ada sesuatu keinginan yang belum dituruti. Keluar rumah, nutup pintunya kayak tutup dengan sekencang, jebret. Orang tua sakit hati. Jangankan nutup pintu yang kenceng. Ketika dipanggil orang tua, "Le, apa?" Kayak bentak, sakit hati nggak orang tua? Sakit hati. Ini orang bisa merasakan ketika sudah keluarga, sudah punya anak. Mungkin bagi yang belum punya anak mungkin santai aja, nggak pernah merasakan. Tapi bagi orang yang sudah punya anak, ya, ketika kita ngomong pelan, dia ngomongnya kenceng. Atau kita sedikit dibentak anak, rasa sakit itu berat. Ya. Nah, itu diantara menjadikan orang tua sedih, apalagi sampai menangis, termasuk kedurhakaan. Dan diantara penyebab kedurhakaan itu adalah dari perbuatan. Enggak dari lisan, enggak. Lisan yang pertama. Apalagi dua-duanya, lisannya kasar, perbuatannya juga kasar. Dua-duanya malah ini. Ya. Atau yang ketiganya adalah diantara penyebab orang tua menangis sedih karena tingkah pola. Ya, apa tingkah pola? Ya, perbuatan yang berkaitan dengan orang lain. Secara tidak langsung nggak ada dia menghina orang tua, membentak orang tua, tapi perbuatannya anak ini dengan orang lain, orang luar yang menjadikan orang tua ini menangis sedih. Gara-gara perbuatan anak karena dia telah melakukan kriminal. Ya. Apa misalnya? Dia mengkonsumsi narkoba. Atau tertangkap polisi gara-gara nyuri motor. Atau yang lain. Sehingga orang tua ketika mendengar anaknya sudah di kantor polisi. Ya. Jam sekian datang nih orang tua, sedih orang tua menangis, kenapa ini anak? Tadi pagi dia izin ke saya mau sekolah. Kenapa nih anak tadi pagi dia pergi izinnya mau main? Kenapa ini kantor polisi? Ini adalah diantara penyebab orang tua menangis bisa dengan ucapan tutur kata kita. Atau perbuatan yang kita lakukan secara langsung kepada orang tua, atau tingkah pola yang kita lakukan kepada orang lain, tapi berimbas orang tua jadi sedih. Maka ini termasuk kedurhakaan. Ya. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra, ayat yang ke-23, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul lahuma qawlan karima. Berbicaralah engkau kepada orang tua dengan apa? Dengan ucapan yang baik, yang mulia. Ucapan yang baik itu seperti apa? Satu, isinya. Yang kedua, cara. Wa qul lahuma qawlan karima. Berbicaralah engkau kepada orang tua dengan ucapan yang mulia. Apa makna ucapan yang mulia? Baik. Isinya baik. Isinya baik, kemudian caranya juga baik. Ada orang isinya baik tetapi caranya nggak baik, ini juga tidak boleh. Ngajak orang tua pengajian bagus nggak? Bagus. Tapi kalau caranya nggak bagus, ini juga bisa menyakitkan. Bu, pengajian bu, adabul mufrad. Capek le. Kalau jenengan begini bodoh terus bu. Katain bodoh terus. Sakit hati nggak kira-kira orang tua? Sakit hati. Ya, padahal yang diajak apa? Isinya bagus, apa? Pengajian. Tetapi caranya tidak mencerminkan apa yang diajarkan dalam kitab Adabul Mufrad. Atau dengan cara yang baik, tapi isinya nggak baik. Tapi isinya tidak baik. Ya, misalnya apa? Ya, misalnya
dengan cara yang baik, pelan. Ya, Pak, ini kita sampaikan baik-baik, Pak. Ya, cobalah jenengan korupsi. Jenengan apa? Korupsi. Padahal apa? Cara menyampaikannya baik, pelan, tutur katanya lemah lembut, sopan santun. Tapi ngajaknya apa? Korupsi. Nah, jenengan kan punya jabatan. Ini loh saya ya butuh ini, Pak. Tapi isinya mengajak untuk apa? Untuk korupsi. Maka Allah sebutkan ketika berbicara kepada orang tua, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah dengan ucapan yang mulia kepada orang tua. Maknanya apa? Ucapan yang baik didukung dengan cara yang baik. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, sahabat Abdullah bin Umar menyebutkan bukaul walidaini minal uquqi wal kabair, menjadikan orang tua menangis sedih termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Walaupun cuma sekali. Walaupun itu cuma sekali. Bagaimana dengan yang sering? Apalagi setiap hari buat orang tua sedih. Kalau yang sekali aja termasuk minal uquq, termasuk kedurhakaan dan termasuk dari dosa besar. Apalagi kalau sering, tambah lagi tiap hari, karena tinggalnya bareng, karena tinggalnya apa bareng. Jadinya tiap hari orang tuanya dengerin ucapan yang gak enak. Mau pergi ya sudah tua, pergi kemana? Punya anak yang lain jauh-jauh. Ini yang diikutin malah apa? Malah ucapannya sering nyakitin. Jangan. Ini nasihat untuk kita semuanya, jemaah. Ya. Apalagi kalau setiap hari. Ingat bahwasanya dosa yang dilakukan seseorang dan balasannya cash, kontan di dunia sebelum di akhirat, hadis yang kemarin kita bahas, adalah di antara perbuatan ya keburukan kepada orang tua. Sehingga barangkali kita ada banyak kekurangan. Atau mungkin kita melakukan yang kehidupan kita terasa sempit. Kehidupan kita terasa tidak nyaman, tidak enak. Padahal apa yang dia inginkan punya. Mungkin karena perbuatannya yaitu durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena balasannya gak cuma di akhirat, tapi Allah balas di dunia sebelum di hari akhir nanti. Sehingga ini adalah pelajaran penting, mumpung orang yang masih punya orang tua, seorang anak yang orang tuanya masih hidup, gunakan sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau orang tua sudah meninggal sudah terlambat. Orang tua yang telah wafat sudah terlambat. Bagaimana akan minta maaf? Bagaimana akan mengucapkan lemah lembut sedangkan orang tua itu sudah wafat, sudah meninggal dunia? Terlambat. Kalau mungkin kemarin kita pernah menyakiti orang tua, ucapan yang membuat orang tua sedih, menangis, waktunya sekarang minta maaf. Mumpung masih hidup. Baik salah satunya atau keduanya. Ketika telah meninggal dunia sudah telat kita. Belum sempat kita minta maaf. Belum sempat kita meminta ampunan. Belum sempat kita meminta dihalalkan, orang tua sudah meninggal. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, hadis yang ke-31. Kita lanjutkan hadis yang ke-32.